Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Putrasani dengan NIM 2005513038, mahasiswa S1 Manajemen Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Di Kubang, Semarang. Saya akan mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Kompensasi, Motivasi, dan Kepuasan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Pertama adalah latar belakang. Indonesia sebagai negara berkembang akan menghadapi kesulitan yang cukup besar di era globalisasi saat ini. Hal ini terjadi saat negara-negara berkembang secara langsung sedang bersaing bersama dengan negara-negara maju dengan segala aspek keunggulannya. Salah satunya antara lain adalah sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia mempelajari masalah ketenagakerjaan atau kepegawaian dan berdampak pada tingginya standar menjadi seorang pegawai. Mengingat faktor manusia sangat diperlukan dalam dunia usaha, maka dari itu keberadaan karyawan sangat penting bagi perusahaan bisnis. Maka dari itu, perusahaan harus fokus pada meningkatkan kesejahteraan dan keproduktivitasan karyawan untuk mendorong kemajuan organisasi secara keseluruhan. Untuk mengatasi kesejahteraan karyawan, penting bagi perusahaan untuk memenuhi berbagai kebutuhan, menunjukkan kepedulian dan penghargaan yang tulus terhadap kinerja mereka. Hal ini dapat dicapai dengan mempertimbangkan secara cermat aspek-aspek seperti kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Pada penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah. Yang pertama, apakah terdapat pengaruh dari kompensasi terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran? Yang kedua, apakah terdapat pengaruh dari motivasi terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran? Dan yang ketiga, apakah terdapat pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran? Selanjutnya ada tujuan penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 tujuan penelitian. Yang pertama, untuk menganalisis bagaimana pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Yang kedua, untuk menganalisis bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Yang ketiga, untuk menganalisis bagaimana pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Terdapat 2 manfaat penelitian dalam penelitian ini. Yang pertama, ada manfaat teoritis. Hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Yang kedua ada manfaat praktis. Hasil dari riset ini diharapkan dapat menjadikan sebuah sumber informasi dan masukan bagi PT TMS agar lebih memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan seperti faktor kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja, sehingga karyawan khususnya divisi pemasaran dapat berkontribusi untuk perusahaan lebih optimal dan perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang relevan dengan pekerjaan yang diberikan pada karyawan. Selanjutnya adalah kajian teori. Pada penelitian ini terdapat 4 kajian teori seperti yang pertama ada kompensasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan. Selanjutnya, metode penelitian. Terdapat beberapa metode penelitian. Yang pertama, objek penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah variabel kompensasi sebagai X1, motivasi sebagai X2, kepuasan kerja sebagai X3, dan kinerja karyawan sebagai Y. Pada objek penelitian ini dilakukan pada PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Selanjutnya adalah populasi. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran berjumlah 84 karyawan dengan bantuan aplikasi SPSS versi 25. Selanjutnya adalah teknik sampel. Pada penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini menggunakan teknik sensus, di mana pada teknik ini semua populasi digunakan sebagai sampel. Ini adalah hasil penelitian. Pada penelitian ini terdapat beberapa hasil penelitian. Antara lain yang pertama adalah uji validitas. Uji validitas digunakan sebagai ukuran sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada uji validitas ini menggunakan standar Keompo yang dapat dilihat dari loading faktor dan komponen matriks yang menunjukkan angka lebih dari 0,4 yang berarti variabel pada penelitian ini valid dan dapat diuji lebih lanjut. Ini adalah uji reliabilitas. Menurut Ghazali 2011 menyatakan kuesioner dapat dikatakan reliable apabila hasil jawaban dari responden konsisten dan stabil. Pada uji ini dapat disimpulkan bahwa variabel kompensasi, motivasi, kepuasan kerja, dan kinerja karyawan mempunyai nilai confidence alpha lebih besar dari 0,7 sehingga dinyatakan variabel tersebut reliable dan layak digunakan untuk pengujian lebih lanjut. Berikut adalah hasil dari regresi linear berganda. Pada penelitian ini mendapatkan persamaan sebagai berikut. Y sama dengan
minus 0,063x1 ditambah 0,526x2 ditambah 0,281x3. Selanjutnya adalah uji koefisien determinasi. Berdasarkan hasil koefisien determinasi pada pilihan ini diperoleh adjusted R square sebesar 0,516. Hal ini dapat diartikan bahwa variabel kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja memiliki kontribusi sebesar 51,6% dalam menerangkan kinerja karyawan. Sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini. Selanjutnya adalah hasil uji F. Pada penelitian ini, hasil uji F menunjukkan nilai F itu sebesar 30,461 dan nilai SIG 0,000 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti maka HO ditolak dan HA diterima. Maka bisa dikatakan bahwa kompensasi, motivasi, kepuasan kerja sebagai mediasi berpengaruh secara simulat terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya adalah hasil uji T. Pada penelitian ini, hasil uji T terdiri dari 3 kesimpulan hipotesis. Yang pertama, hipotesis pertama, kompensasi terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan tabel di samping, kinerja karyawan memiliki nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05, yaitu 0,605, yang berarti H1 ditolak. Untuk hipotesis kedua, motivasi terhadap kinerja karyawan memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti dapat disimpulkan H2 diterima. Yang ketiga, untuk hipotesis yang ketiga adalah kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan memiliki nilai signifikansi 0,048 lebih kecil daripada 0,05, yang berarti H3 diterima. Pada penelitian ini terdapat 3 kesimpulan. Yang pertama, kompensasi berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Yang kedua adalah motivasi berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Dan yang ketiga, kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan PT TMS Semarang Divisi Pemasaran. Selanjutnya adalah implikasi penelitian. Pada penelitian ini terdapat 3 implikasi penelitian. Yang pertama bagi perusahaan, yang kedua bagi peneliti, dan yang ketiga, kompensasi ternyata berpengaruh negatif terhadap kinerja karyawan. Hal tersebut dapat dilihat dari indikator tunjangan hari raya yang memiliki nilai paling tinggi 4,07. Dapat disimpulkan bahwa karyawan beranggapan bahwa tunjangan hari raya atau THR sudah pasti terima setiap tahunnya, sehingga karyawan tidak perlu memikirkan kompensasi tersebut. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan.